Halo anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Vinda. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya dan selalu dalam perlindungan Allah. Asik ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Kali ini Miss Vinda akan mengajarkan kalian tentang kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema 1 kewajiban hakku di rumah. Pembelajaran 1. Apakah itu kewajiban dan hak itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, di dalam setiap kewajiban ada hak ya anak-anak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Contohnya, kita diberikan hak untuk hidup sehat. Kewajibannya, hal yang harus kita lakukan adalah 1. Dengan menjaga kesehatan. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Contoh yang kedua, haknya kita diberikan hak untuk mendapatkan udara segar. Kewajibannya, hal yang harus kita lakukan adalah 1. Menanam tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, merawat dan menjaga agar tetap tumbuh dan berkembang. Contoh yang ketiga, haknya kita diberikan hak untuk mendapatkan air yang bersih. Nah, kewajibannya, hal yang harus kita lakukan adalah 1. Menggunakan air secukupnya atau seperlunya saja. Yang kedua, mematikan keran jika sudah penuh atau sudah selesai menggunakannya. Jadi, anak-anak, kesimpulannya adalah untuk mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajibannya dulu ya anak-anak. Seperti itu. Hak yang lain, kita juga mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Bagaimana kita mendapatkan haknya itu? Yaitu kewajiban kalian adalah kalian harus juga menyayangi mereka dengan jangan sampai orang tua kita marah. Kemudian kita harus membantu kedua orang tua kita agar mereka bahagia dan senang. Seperti itu ya anak-anak. Baik, sekarang kita mencoba membaca cerita tentang Siti dan ibunya. Ayo membaca dan menyimak ya. Judulnya Kasih Sayang di Rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita ya anak-anak. Lanjut, di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang ya. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakan merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka selalu menjaga dan mendoakanmu. Nah, jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya ya anak-anak. Laksanakan kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Seperti itu.
Nah, baik. Tugas kalian adalah coba perhatikan teks kasih sayang di rumah yang tadi. Nah, garis bawahilah kalimat yang saran yang kamu temukan. Kalimat saran ya. Lalu bacalah dengan nyaring. Contohnya, pada teks garis pertama, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, di sini mana yang menurut kalian saran? Contohnya ini ya, yang Miss garis bawahi. Nah, ini kalimat pertama seperti itu ya. Jadi kalimat sarannya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Tugas yang kedua adalah bacalah hak-hak yang dapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, ini adalah hak Siti. Contohnya, hak Siti adalah mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Sarannya adalah sayangilah ayah ibumu. Seperti itu ya. Oke, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Yuk amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contohnya ya. Nah, Miss akan menjelaskan dalam 1 bulan itu terdapat 30 hari sampai 31 hari anak-anak ya. Dalam 1 minggu itu terdapat 7 hari. Dalam 1 minggu kita belajar di sekolah hanya 5 hari, sisanya hari libur ya. Karena 1 bulan terdapat 4 minggu, jadi kurang lebih kita masuk sekolah 5 hari dikali 4 minggu yang tadi, sama dengan 20 hari. Itu dalam 1 bulan ya anak-anak. Nah, jadi dalam 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun kita belajar 20 hari dikali 12 bulan sama dengan 240 hari. Itu Siti masuk sekolah. Nah, jadi sisanya belajar di rumah 365 hari yang tadi jumlah dalam 1 tahun dikurangi jumlah dalam 1 tahun masuk belajar di sekolah 240 sama dengan sisanya 125 hari itu belajar di rumah Siti ya. Kalian bisa masukkan di dalam kolom-kolom ini ya. Itu tadi dalam perhitungannya. Nah, kalian bisa menafsirkannya sendiri ya. Misalnya tanpa hitungan tidak apa-apa, yang penting hari belajar di sekolah itu lebih banyak daripada hari belajar di rumah ya. Oke, contohnya seperti ini, 250 ditambah 150 hasilnya segini. Nah, kalian bisa menafsirkan sendiri ya. Oke, kalau begitu. Baik, kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua kalian. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu loh dengan menyanyikan lagu. Tahukah kamu lagu Ibu Kutua nanti? Nah, mari kita simak. Nadanya seperti ini ya. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa menyanyikannya sesuai dengan iramanya ya. Nah, di sini sudah ada not-not nadanya ya. Kalian bisa mempelajarinya. Nah, kalian juga bisa menyanyikan lagu dengan baik. Mari kita ikuti ketentuan berikut ya yang wajib harus kamu ikuti. Pertama, duduk atau berdirilah dengan nyaman. Yang kedua, perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. Yang ketiga, bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Yang keempat, lakukan dengan kompak.
Yang kelima, cobalah dengan suara lembut seperti berbisik, suara normal, dan keras. Nah, mana yang lebih bagus menurutmu? Nah, seperti itu ya jika kalian ingin berlatih agar suaranya terdengar indah. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membantumu dan kalian lebih semangat lagi untuk belajar lebih giat lagi. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa selalu berdoa ya setiap dan sesudah melakukan segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.